Bab 140. Kekalahan Bai Chen. Anu Xiaoyu, sebenarnya aku sudah memiliki 3 istri dan 2 kekasih, apakah kamu masih mau menjadi salah satu istriku? Tanya Kai pada Sueyu. Hati Sueyu sangat sakit mendengar hal itu, dia sebenarnya sudah mengetahui sedari awal bahwa ia tidak dapat memiliki Kai seorang diri, tetapi mendengarnya langsung dari mulut Kai bagaikan sambaran petir bagi dirinya. Sueyu menenangkan dirinya dan menggenggam erat tangan Sukai dan mengarahkannya pada pipinya. Aku tahu Yang Gege, kamu tidak ditakdirkan hanya untuk diriku sendiri, asalkan aku memiliki tempat di hati Yang Gege itu sudah lebih dari cukup. Ucap Sueyu dengan lembut sambil menikmati sentuhan dari tangan Kai yang besar dan hangat. Terima kasih Xiaoyu. Tanpa menunggu lama, Kai segera melepas kain yang menutupi bagian bawahnya. Terlihat adik kecilnya sudah berdiri tegak dan siap berperang. Melihat sebuah benda besar dan panjang tepat di depan matanya, Sueyu tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Jika benda ini masuk ke dalam diriku maka, pikir Sueyu dalam hati. Sementara itu, Kai sudah mengambil langkah pertama dengan memberikan sebuah ciuman manja dari bibir ke bibir, lalu juga menjulurkan lidahnya agar dapat masuk ke dalam mulut kecil Sueyu. Mereka berdua menikmati ciuman itu begitu lama, hingga akhirnya Kai melepas sehelai kain tipis yang menutupi tubuh Sueyu. Begitu kain terbuka, terlihat tubuh Sueyu yang sedang dalam proses pertumbuhan tetapi bahkan dadanya sudah sangat besar. Ah, indah sekali. Kai terpana sesaat dan segera menyentuh dada Sueyu dan merem asteris es remasnya. Ah, ahem, Yan Gege. Ucap Sueyu dengan suara serak. Sensasi aneh timbul ketika Kai meraba-raba dadanya membuat tubuhnya menjadi sangat panas. Ternyata Xiaoku ini begitu nakal, lihat tanganku sudah basah karenamu. Ucap Kai tertawa sambil menggoda Sueyu. Ini salah Yang Gege karena terlalu hebat dalam hal itu. Kai tertawa ringan melihat sikap yang Sueyu tunjukkan, ketika mereka berdua saling tatap. Kai dapat merasakan nafas Sueyu yang sudah terengah-engah begitu juga dengan Sueyu. Xiaoyu, bolehkah aku? Sueyu mengangguk sebagai jawaban, dia kemudian mulai menutup matanya dengan tangan membiarkan Kai dengan bebas memainkan tubuhnya. Dia mendesah dengan sangat keras, dia sudah tidak dapat berpikir secara normal dan hanya memikirkan kenikmatan yang ia rasakan saat ini. Di atas kasur terjadilah pertarungan yang luar biasa antara Kai dan Sueyu, karena Kai yang sudah menyimpan nafsunya untuk waktu yang cukup lama. Ia bergerak begitu ganas di atas kasur. Kai dengan lembut mengangkat tengkuk Sueyu dan segera mencium bibirnya, setelah itu Kai mengangkat kedua tangannya dan meraba-raba dada Sueyu sedangkan pinggulnya sedari tadi bergerak. Sueyu mengerang dengan begitu lembut. Ia menatap Sukai dan menikmati sensasi ini. Malam hari itu Kai dan Sueyu benar-benar tenggelam dalam asteris mereka, bahkan ketika matahari sudah terbit, mereka masih melakukannya. Malam hari, Sueyu tergeletak di atas kasur dengan badannya yang lemas dan mati rasa, bahkan tidak dapat menggerakkan satu jarinya. Asteris buset kuat banget sampai 1 hari penuh. Yan Gege, biarkan aku istirahat sebentar. Ucap Sueyu dengan nafas terengah-engah sambil menatap Kai dengan penuh harap. Baik Xiaoyu, kamu istirahat dulu, aku akan keluar sebentar. Setelah mengelus rambut Sueyu dan menciumnya, Kai segera ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya yang dipenuhi dengan bau. Waktu itu di aula istana, terlihat seorang pria parubaya yang seusia dengan Suelong sedang duduk di kursi sambil berbincang-bincang dengan Suelong. Kakak Long, maafkan atas perkataan cucuku waktu itu, ini adalah ginseng petir berusia 1 juta tahun, karena kita merupakan sahabat lama kenapa tidak melupakan permusuhan ini saja. Ucap pria parubaya itu yang tidak lain adalah Bai Chen, kakek dari Bai Wang. Dia datang ke Kekaisaran Naga karena ingin memberikan kompensasi untuk menebus nyawa cucunya, bukan hanya itu saja. Video cucunya yang sedang melakukan mantap-mantap dengan pelayannya sudah tersebar luas di seluruh alam immortal. Ini membuat reputasi dari Kekaisaran Macan Putih terus menurun setiap harinya.
Bai Chen datang sendiri ke Kekaisaran Naga bermaksud untuk menghilangkan permusuhannya dan meminta Suelong untuk segera menarik video tentang cucunya. Mata Suelong menyala dan menatap ginseng petir yang Bai Chen keluarkan. Itu adalah salah satu bahan terbaik untuk menerobos ranah. Haha, karena adik Chen bermurah hati memberikan ini maka aku tidak akan sungkan lagi, tetapi bukan aku orang yang mempunyai video itu. Ucap Suelong dengan tenang sambil menyeruput secangkir teh di atas meja. Bukan kau, jadi siapa? Bai Chen bertanya-tanya dengan bingung. Tepat setelah itu, sebuah suara terdengar. Itu aku. Segera, dua orang itu menoleh dan menatap ke arah pintu. Mereka melihat seorang pemuda yang begitu tampan sedang berdiri bersandar di dinding. Siapa kau? Ucap Bai Chen sambil mengerutkan kening. Aku. Bukankah baru saja aku mengatakan bahwa akulah orang yang telah menyebarkan video tentang kelakuan bejat cucumu? Seketika lonjakan rasa marah memenuhi hati Bai Chen, tanpa memperdulikan Suelong dia segera bangkit dan berlari menuju Zukai. Tangannya berubah menjadi sebuah cakar berwarna putih dengan bulu-bulu panjang tumbuh. Ini adalah perubahan setengah wujud dari Bai Wang. Jika ia mengubah wujudnya sepenuhnya ke dalam macan putih, maka ruangan itu pasti akan hancur tak bersisa. Grea. Dia meraung dengan marah dan segera menyerang Sukai dengan cakarnya yang tajam. Kai masih dalam posisinya yang tenang, setelah itu matanya segera menyala berubah menjadi mata naga. Kai tanpa ragu melepaskan sebuah pukulan yang mengandung kekuatan penuhnya. Duar, bam. Ledakan keras menggema di dalam ruangan, tubuh Bai Chen terpental jauh ke belakang sembari mengeluarkan erangan rasa sakit. Wajah Bai Chen seketika menjadi pucat merasakan lengan kanannya yang sudah tidak dapat ia gerakan lagi. Dia menatap pemuda itu dengan rasa tidak percaya. Siapa pemuda ini? Kapan alam immortal memiliki seseorang yang sebanding dengan 3 penguasa? Pikir Bai Wang dalam hatinya. Kai masih berdiri dengan tenang tetapi itu tidak menyembunyikan tekanan yang ia keluarkan. Seluruh ruangan bergetar dengan sangat hebat. Bai Wang ketakutan dengan kedua kakinya gemetar. Setelah itu, dia dipaksa dalam posisi berlutut. Jejak kebencian yang ia arahkan semakin besar dan besar, ia mengutuk Zukai dalam hatinya. Karena ia tidak memiliki cara lain untuk mempertahankan hidupnya. Dia buru-buru bersujud dan meminta pengampunan untuk nyawanya. Maafkan aku, ucap Bai Wang sambil berlutut meskipun ia masih memiliki keengganan untuk melakukan itu. Apakah seperti ini caramu meminta pengampunan? Ke laut dari istana ini sambil merangkak dan mengatakan. Bai Chen adalah seorang babi. Bab 141. Memasuki Rilem Dewa. Apa? Kau terlalu kelewat batas. Teriak Bai Chen menolak untuk melakukan itu. Kamu tidak mau. Kalau begitu telanjanglah dan mengelilingi kota Naga Asure sebanyak 3 kali, mungkin aku akan mengampuni nyawa sampahmu itu. Kai tidak segan-segan memberikan hukuman yang berat bagi Bai Wang, karena ini juga sebagai peringatan baginya untuk tidak mencoba bermacam-macam lagi dengannya di masa depan. Kai sebenarnya ingin membunuh Bai Chen di tempat, tetapi karena ada Suelong yang juga teman lama dari Bai Chen ia tidak jadi membunuhnya. Apakah kamu gila menyuruhku untuk telanjang dan mengelilingi kota Naga Asure yang sangat luas itu sebanyak 3 kali? Bam! Kai memberikan sebuah pukulan keras untuk Bai Chen tepat di perutnya. Huak, uhuk. Bai Chen menjerit pelan merasakan rasa panas di sekitar perutnya. Dia menatap Zukai dan menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan sebuah artefak dari dalam cincin ruang miliknya. Itu adalah artefak sekali pakai yang memungkinkan seseorang untuk melarikan diri dan mengabaikan penghalang atau arai yang kuat sekalipun. Kalian semua tunggu saja pembalasanku. Tubuh Bai Chen segera berubah menjadi cahaya putih dan menghilang menyisakan Kai dan Suelong di tempat. Paman Long, dia sudah pergi. Kalau begitu aku juga akan kembali ke kamar untuk berlatih. Baiklah kalau begitu. Jangan terlalu keras pada gadis itu ya. Ucap Suelong sambil tertawa keras, membuat Kai mengungkapkan senyuman canggung. Di kedalaman hutan, tubuh seorang pria paruh tiba-tiba muncul dan segera tengkurap.
Tubuh pria paruh baya itu dipenuhi dengan darah dan lengan kanannya yang bengkak. Dia mencoba bangkit dengan sisa tenaganya untuk bersandar di pohon yang ada di belakangnya. Hahaha, sialan kau Suelong, di saat aku dihajar habis-habisan oleh pria itu kau hanya diam saja seolah-olah tidak melihat apa yang terjadi. Tunggu saja pembalasanku. Dan untuk kau pemuda sialan, aku akan kubiarkan dirimu menikmati sisa hidupmu yang sebentar. Aku akan membuatmu merasakan bahwa kematian lebih baik dari hidup. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pandangan Bai Chen memudar dan ia seketika tidak sadarkan diri dengan tubuh penuh luka. Di lorong istana, Kai berdiri tepat di depan pintu masuk ruangan. Dia membuka pintu dan apa yang ia lihat adalah sebuah ruangan mewah dengan lilin sebagai cahaya penerang. Kai melihat lurus ke arah tempat tidur dan melihat bahwa Sue Yu sudah tertidur dengan sangat lelap. Dia berjalan mendekat dan memasang selimut untuk menutupi tubuh Sue Yu yang telanjang. Gadis kecil, selamat malam. Dia memberikan sebuah ciuman selamat tidur di dahi Sue Yu. Setelah itu dia berjalan keluar. Di halaman istana, itu begitu sepi dan hanya terlihat beberapa prajurit istana yang sedang berpatroli. Kai dengan tenang duduk di atas batu dan mulai membuat pil ilahi tingkat tinggi untuk memajukan kultivasinya. Di dalam cincin ruangnya, ada ratusan ribu pil ilahi tingkat tinggi yang berhasil Kai murnikan dalam waktu 1 bulan. Dia tanpa ragu menelan habis ratusan pil ke dalam mulutnya. Setelah itu Kai menutup mata dan mulai berkultivasi. Dapat diingat kultivasi Kai saat ini adalah seorang Holy Emperor akhir. Setengah langkah menuju demigod, dewa tingkat 5. Ketika seseorang sudah berada di kondisi puncaknya untuk menerobos ranah demigod, kesengsaraan ilahi akan muncul. Dulu sekali ketika Kai juga dalam proses menerobos ranah, dia juga memanggil sebuah kesengsaraan ilahi tingkat asura. Ding! Kai GG, Yi merasakan adanya kesengsaraan ilahi yang begitu kuat, harap Kai GG segera menjauh dari istana atau petir itu akan meratakan seluruh istana, ucap Yi memberi peringatan. Apa? Sekarang, Kai tidak berani mengambil resiko, dia segera menggunakan skill teleportasi untuk menjauh sejauh-jauhnya dari istana kerajaan. Kai muncul kembali di sebuah tempat yang tidak begitu jelas. Dia melihat ke samping kanan kiri dan hanya terlihat sebuah padang rumput yang begitu luas dengan banyaknya kunang-kunang yang bersinar di malam yage gelap. Tiba-tiba Kai mendengar suara notifikasi dari sistemnya. Kesengsaraan ilahi tingkat asura terdeteksi. Dimulai dalam 10, 7, 4, 1, 0. Awan di atas langit mengumpul menjadi satu. Langit malam yang awalnya dipenuhi dengan bintang-bintang sekarang menghilang digantikan oleh kumpulan awan hitam seperti mendung di atas langit. Deru angin dapat Kai rasakan secara jelas, itu terasa seperti alam akan segera mengamuk. Kai duduk dengan tenang sambil memasuki mode meditasinya dan menunggu datangnya kesengsaraan ilahi. Tingkat asura, dulu sekali aku juga pernah mengalaminya. Sekarang tubuh nagaku juga telah mencapai tingkat maksimal, tidak mungkin aku tidak bisa menahan petir itu. Langit mengeluarkan kerlipan berwarna putih, dan itu mengandung jejak kekejaman dan penindasan yang sangat kuat. Sesur, cetar, duar, petir berwarna putih itu dengan cepat menghantam tubuh Sukai yang sedang duduk di atas tanah. Ketika petir sudah sampai di tanah itu membentuk sebuah kawah raksasa. Arg! Kai berteriak pelan menahan rasa sakit dari kesengsaraan ilahi itu. Sial, apakah ini masih sama dengan yang kualami 4 tahun yang lalu? Gerutu Kai kesal, sekarang tubuh naganya sudah ada dalam pencapaian maksimal, tidak mungkin kesengsaraan ilahi itu bekerja padanya. Tetapi tidak seperti yang Kai harapkan, setelah kesengsaraan ilahi itu menghantam dirinya, Kai merasa seolah-olah nafasnya terhenti sebentar, dan juga tulang punggungnya terasa seperti akan patah. Tidak memberikan kesempatan bagi Sukai untuk mengambil nafas, petir kedua muncul di atas langit dan menghantam tubuh Sukai sekali lagi. Cetar, duar, arg. Petir ketiga turun, itu terlihat lebih besar dan kejam. Kai merasa seolah-olah pandangannya menjadi kabur ketiga petir ketiga itu menghantam dirinya. Benar saja. Tepat ketika petir asura yang ketiga menghantam Sukai.
Tubuh Kai meledak menjadi gumpalan daging. Untungnya ia memiliki tubuh naga untuk membantunya meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat. Tubuh Kai sudah telanjang bulat karena pakaiannya yang sudah terbakar menjadi abu karena sambaran dari petir Asura. Apa yang baru saja terjadi? Ucap Kai dengan mata menatap jauh ke atas langit. Petir keempat turun dan menghantam Kai sekali lagi, petir kelima turun. Setiap kali kesengsaraan ilahi menghantam Sukai, itu langsung meledakkan tubuhnya menjadi gumpalan daging. Ini adalah pertama kalinya bagi Sukai untuk merasakan rasa sakit seperti itu. Dia menatap kosong ke arah langit, wajahnya sudah benar-benar sangat pucat dan ia tidak bisa mempertahankan kesadarannya lebih lama lagi. Semoga ini menjadi yang terakhir, jika tidak. Petir ke-11 mulai turun, angin kencang menerbangkan banyak pohon serta tanah yang berada di sisi Sukai sudah sangat buruk. Kai dapat melihat jelas bahwa itu adalah magma di sekitarnya. Duar, petir Asura dengan keras menghantam tanah menyebabkan kebakaran seluruh pedang rumput. Selain itu, Kai kehilangan kesadarannya tepat ketika petir menyambar dirinya. Ding, terima kasih Kai GG sudah berusaha untuk menhan sesuatu yang mustahil ditaklukkan, mendapatkan titel Sang Penakluk. Kultivasi Kai GG meningkat pesat, Dewa tingkat 4 awal. Bab 142. Perang Harga. Ding. Karena Kai GG berhasil menembus Rilem Dewa, mendapatkan satu buah kotak emas besar, mendapatkan 3 triliun poin sistem. Karena telah berhasil menembus God Rilem, Kai GG membangkitkan garis keturunan keras suci. Mendapatkan titel Sang Penakluk, memicu misi. Yang terkuat. Deskripsi, kalahkan 17 demigod yang mendiami alam immortal. Penyelesaian, 4/17. Hadiah. Kai yang kala itu sedang tidak sadarkan diri, jelas tidak melihat atau mendengar notifikasi dari sistemnya. Kai tergeletak di atas tanah dengan di samping kanan kirinya adalah magma yang sangat panas yang membentang jauh hampir 2000 km persegi. Sementara itu, Suelong segera menyadari adanya fluktuasi energi aneh yang sangat jauh dari tempat ia berada. Walaupun begitu, ia dengan jelas merasakan bahwa itu adalah seseorang yang berhasil menerobos ke Rilem Dewa. Fenomena kesengsaraan ilahi juga disaksikan oleh makhluk lainnya yang hidup di alam immortal. Mereka terkejut sekaligus takut jika orang yang menerobos itu adalah orang jahat. Sementara itu di dalam kamar Gunan dan Baihu mereka berhenti berhubungan intim dan saling menatap satu sama lain. Apakah kau merasakannya, sayang? Ya, ini adalah aura milik bos. Dia sudah berhasil menembus penghalang dan memasuki Rilem Dewa. Mereka berdua segera membersihkan diri dan menuju tepat di mana Kai baru saja menerima kesengsaraan lihainya. Tempat di mana tubuh Kai tergeletak tidak sadarkan diri, kini berubah menjadi sebuah kawah magma. Tidak ada seorang pun yang berani menginjakkan kakinya di sana. Tubuh Kai tiba-tiba mengeluarkan sebuah cahaya putih terang, itu terus-menerus menyembuhkan lukanya dan juga mengisi kembali ki miliknya. Tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa Kai akan sadarkan diri. Di atas langit yang berawan, dua orang terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Sukai berada. Mereka adalah Gunan dan Baihu. Sayang, itu tubuh bos tergeletak di sana. Ucap Baihu ketika ia melihat ke bawah dan terlihat tubuh seorang pemuda sedang tergeletak di atas tanah. Gunan segera menoleh ke tempat di mana Baihu tunjukkan. Begitu kagetnya dia ketika mendapati tubuh Kai yang telanjang bulat tergeletak di tanah. Lah buru-buru turun dengan rasa khawatir, bos. Setelah turun, Gunan segera mengecek tubuh Sukai berharap tidak terjadi sesuatu padanya. Gunan mengeluarkan nafas lega setelah merasa tidak ada yang aneh tentang tubuh Sukai. Lah kemudian membopong tubuh Sukai dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam kamar, Kai terlentang dan masih tidak sadarkan diri. Ini adalah minggu kedua semenjak ia pingsan di padang rumput waktu itu. Ketika malam hari tiba, perlahan-lahan mata Kai terbuka. Dia bangkit untuk melihat sekelilingnya dan berkata dengan suara rendah. Ternyata ini kamar Xiao Yu. Apakah setelah aku menerobos waktu itu ada yang menemukanku dan membawaku ke sini? Ucap Kai mencoba memahami situasi.
Setelah itu, ketika ia membuka status miliknya, ia dihujani oleh banyaknya pemberitahuan dari sistem. Apa-apaan ini? Kemudian setelah dia tenang, ia dengan santai membaca semua notifikasi dengan tenang dan menyadari bahwa saat II kultivasinya sudah ada di ranah dewa tingkat 4 awal. Bukan hanya itu, dalam statusnya ia memiliki hampir 4 triliun poin sistem. Tatapan mata Kai berhenti pada pemberitahuan tentang titel barunya. Sang Penakluk, apa ini? Yui tolong jelaskan. Sang Penakluk memungkinkan Tuan untuk meniadakan seluruh efek kerusakan mental, serta meningkatkan kekuatan ketika melawan musuh yang lebih kuat. Juga mengabaikan pertahanan seseorang dan memberikan sebuah serangan destruktif yang sangat kuat. Semakin lama bertarung, semakin kuat Anda. Semakin lama bertarung, semakin kuat. Kai akhirnya menyadari bahwa titel Sang Penakluk ini tidak lebih lemah dari Kaisar Bintang. Kai juga memerlukan titel seperti ini untuk masa depan yang memungkinkan dirinya untuk bertemu dengan musuh yang lebih kuat. Karena ia juga telah memasuki rilem dewa, titel Kaisar Bintang hanya dapat meningkatkan kultivasinya sebanyak 1 tingkatan. Untuk misi yang untuk menaikkan 17 demigod yang mendiami alam immortal, Kai bisa lakukan itu nanti. Aku bisa menguji kekuatan ini lain kali. Untuk saat ini aku harus menstabilkan fondasiku terlebih dulu. Ucap Sukai sambil merasakan aliran ki di dalam dantiannya. 1 hari berlalu dengan sangat cepat, Kai membuka matanya dan mengeluarkan nafas panjang. Ia segera berjalan ke arah jendela dan merasakan sinar matahari memasuki ruangan melalui celah jendela. Kai tersenyum sangat puas, ia segera berjalan menuju pintu untuk keluar. Tepat ketika dia membuka pintu, dia melihat Sueyu membawa sebuah nampan berisi makanan serta air minum. Melihat sosok pria gagah berdiri tegak di depannya, nampan yang Sueyu pegang jatuh ke lantai sedangkan dia buru-buru memeluk Sukai sambil mengeluarkan tangis. Yan Gege, kamu sudah bangun. Aku sangat khawatir jika... Ucap Sueyu dengan tangisan terisak-isak. Plak. Kai memukul dahi Sueyu dengan pelan kemudian ia juga balas memeluk Sueyu dengan erat dan berkata, gadis bodoh, jika aku tidak kuat menghadapi kesengsaraan ilahi seperti itu, bagaimana aku bisa menjagamu dan saudarimu yang lain di masa depan? Sueyu tidak menjawab dan hanya menikmati pelukan yang hangat itu. Sementara itu, di aula istana, Kaisar Suechun sedang duduk dengan ekspresi kesal di wajahnya hingga muncul sebuah kerutan di antara dua alisnya. Sial, Pak Tua itu beraninya menggunakan cara licik seperti ini. Dia menyobek-nyobek kertas yang sedang ia pegang. Dalam kertas itu tertulis jelas bahwa Kekaisaran Macan Putih akan memulai perang harga dengan Kekaisaran Naga. Mereka berniat menjual pil surgawi seharga 75.00 P batu roh per botol, sedangkan harga asli adalah 80.000 batu roh. Walaupun harga itu hanya terpaut 5.000 batu roh, para pelanggan dari Kekaisaran Naga mulai berlatih ke Kekaisaran Macan Putih untuk mendapatkan harga pil yang lebih murah. Kejadian ini benar-benar membuat Suechun sangat marah. Jika kejadian ini terus berlanjut, bisnis Kekaisaran Naga akan hancur dan mereka akan kekurangan uang untuk membuat pil yang baru. Plak. Pintu terbuka memperlihatkan pasangan kekasih yang saling bergandengan tangan masuk ke aula istana. Mereka adalah Sukai dan Sueyu. Ayah, ada apa? Tanya Sueyu dengan khawatir melihat wajah kesal dari ayahnya. Ayah tidak apa-apa Yuer, ini hanya masalah kecil dengan Kekaisaran Macan Putih. Apa yang sedang Kekaisaran Macan Putih rencanakan untuk membalas kita? Sueyu juga tidak bodoh dan segera tahu apa yang sedang terjadi. Itu, mereka ingin melakukan perang harga. Jawab Suechun dengan ragu-ragu. Perang harga, bukankah berarti lama-lama mereka juga akan rugi ayah? Suechun menghela nafas mendengar pertanyaan dari putrinya. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan Yuer. Mereka tidak akan rugi karena setelah mengait hati para pelanggan, mereka akan perlahan-lahan menaikkan harga dan ini yang sedang aku takuti. Jika paman ingin melakukan perang harga silakan saja, untuk biaya bahan obat itu urusan kecil bagiku, berapa yang paman butuhkan 1 juta? 10 juta.
Atau 100 juta, aku akan memberi sebanyak yang paman mau. Kai berkata dengan tenang, ia juga cukup tertarik dengan perang harga ini. Sekarang Sue Chun ternganga mendengar pernyataan yang Kai ucapkan. Bagaimana mungkin ia dengan mudah mengeluarkan uang sebanyak itu? Baiklah, karena Natsukai ingin memberikan bantuan, paman tidak akan segan untuk menerimanya. Ucap Sue Chun tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalanya. Bab 143. Telapak dunia. Kekayaan yang Kai miliki adalah unlimited yang berarti tidak terbatas. Lah dapat mengeluarkan banyak uang selama ia mau, tetapi ia juga bukan dermawan yang akan memberikan uangnya secara cuma-cuma. Baiklah, di dalam cincin ini terdapat 10 juta batu roh. Silakan paman suruh seseorang untuk membeli bahan-bahan untuk membuat pil surgawi. Aku sendiri yang akan meracik pilnya. Ucap Kai dengan wajah datar sambil memberikan sebuah cincin ruang pada Sue Chun. Apakah Natsukai juga seorang alkemis? Sue Chun bertanya dengan nada terkejut, jika Kai benar-benar seorang alkemis betapa luar biasanya itu. Ya, bukankah dulu aku pernah bercerita pada paman bahwa aku dan Xiao Yu bertemu di turnamen alkemis? Kai berkata sambil tertawa pelan. Baru beberapa hari ia menceritakan tentang dirinya dan Sue Yu pertama bertemu, tetapi Sue Chun sudah lupa. Hehe, harap dimaklumi Natsukai, aku sudah berumur hampir 2000 tahun. Kai dan Sue Chun berbincang-bincang tentang perang harga yang akan ia lakukan, sedangkan Sue Yu hanya dapat mendengar dan tidak paham sama sekali apa yang ayahnya dan kekasihnya bicarakan. Karena kesal, dia memutuskan untuk pergi keluar meninggalkan Kai dan Sue Chun saja di dalam ruangan. Waktu itu, bahan-bahan yang Kai pesan sudah datang. Lah meminta kepada Sue Chun untuk memberikannya sebuah ruangan yang tenang dan sepi yang cocok untuk meracik pil. Karena jika ingin pil yang dibuat dalam kondisi sempurna, seorang alkemis harusnya dalam kondisi tenang dan nyaman. Jadi, ketika Kai meminta untuk mendapatkan sebuah ruangan yang sepi dan tenang, Sue Chun memberinya sebuah ruangan yang berada sangat jauh di pojok lorong. Ketika Kai sampai di sana, ia melihat sebuah tungku besar yang sudah berdebu. Itu terasa sudah sangat lama sejak terakhir kali digunakan. Kai dengan tenang membersihkan tungku itu dengan elemen airnya. Setelah ruangan itu beserta tungku pil telah bersih dan kinclong, Kai segera duduk dan memulai proses alkimia. Dua api secara bersamaan menyala di dalam tungku. Karena profesi alkemisnya yang sudah berada di tingkat Grandmaster, Kai dapat dengan mudah mengontrol dua api itu secara bersamaan dan meningkatkan kualitas pil. Tangan kiri Kai fokus mengontrol nyala api, sedangkan tangan kanannya terus-terusan memasukkan bahan-bahan dari pil yang akan ia buat. Kai menaikkan suhu apinya untuk meleburkan bahan-bahannya agar menyatu menjadi satu, lalu Kai segera mengecilkan nyala apinya untuk memudahkan bahan-bahan yang lain melebur dengan sempurna. Proses itu terasa begitu lama bagi orang lain, tetapi bagi Zuke itu hanyalah semudah membalik telapak tangan. Beberapa waktu berlalu dengan cepat, tungku pil yang ada di depan Zuke tiba-tiba bergetar dan tepat ketika Kai membuka tutup dari tungku pil, puluhan ribu pil terbang keluar sambil mengeluarkan aroma harum yang begitu memikat hidung setiap orang. Ini adalah pil yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang sebanyak 5 kali lipat selama 1 jam. Dan itu juga merupakan kualitas sempurna. Ini cukup bagus sebagai permulaan. Untuk berikutnya biarkan aku membuat pil yang meningkatkan kultivasi sebanyak 10 kali lipat selama 2 jam. Jika bukan karena bahan-bahannya yang kurang berkualitas, Kai dari tadi mungkin sudah dapat membuat pil surgawi di tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya dalam 1 hari itu, Kai membuat jutaan pil surgawi yang rata-rata memiliki efek untuk meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang sebanyak 10 kali lipat sebanyak 3 jam. Dengan itu, akhirnya bahan-bahan sudah habis terpakai. Kai segera memasukkan semuanya ke dalam cincin ruang dan segera pergi meninggalkan ruangan alkimia miliknya. Lah berjalan di lorong istana dan bertanya kepada beberapa pelayan yang lewat, di mana Sue Chun saat ini. Salah satu dari banyak pelayan yang Kai tanyai menjawab bahwa Sue Chun saat ini sedang berada di ruangannya. Kok,
Suara ketukan pintu terdengar sebanyak 3 kali hingga Sue Chun membuka pintu ruangannya. Oh, Naksukai, apa ada yang ingin kamu bicarakan dengan orang tua ini? Tanpa basa-basi, Kai segera menyerahkan sebuah cincin ruang pada Sue Chun. Paman Chun, ini adalah jutaan pil yang telah berhasil aku suling dari bahan-bahan yang kamu belikan. Sekarang bahan untuk membuat pil itu telah habis, kalau begitu aku akan segera pergi ke kamar. Hoam, Kai menguap beberapa kali sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan Sue Chun yang terbengong di sana. Akhirnya setelah Kai pergi meninggalkan Sue Chun seorang diri, dia akhirnya kembali ke akal sehatnya dan buru-buru menyuntikkan sedikit ki miliknya untuk melihat pil yang berhasil Kai buat. Apa? Teriak Sue Chun dengan kaget mengakibatkan cincin yang ia pegang jatuh ke lantai. Apakah ini hasil dari bahan-bahan tadi? Bagaimana dia bisa membuat pil surgawi kelas tinggi hanya dengan bahan-bahan seperti itu, ucap Sue Chun dengan wajah tak percaya sambil tangan kanannya mengambil cincin yang jatuh ke lantai. Sue Chun menyuruh bawahannya untuk membeli bahan obat yang digunakan untuk membuat pil surgawi kelas atas. Sayangnya Sue Chun tertinggal satu langkah di belakang dari Bai Peng, anak dari Bai Chen yang telah memborong habis bahan-bahan pil. Jadi hanya bermodalkan bahan-bahan jelek seperti itu, dia masih dapat membuat pil berkualitas tinggi seperti ini. Apakah dia seorang monster? Astaga, sungguh beruntung Sue Yu dapat bertemu dengannya. Esok harinya, perang harga benar-benar pecah antara Kekaisaran Naga dengan Kekaisaran Macan Putih. Di suatu pagi di pasar milik Kekaisaran Macan Putih, seorang pria muda yang merupakan orang suruhan dari Kekaisaran Naga mulai melakukan aksinya. Hei, aku dengar Kekaisaran Naga mengeluarkan sebuah pil yang meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang sebanyak 10 kali lipat selama 3 jam, dan itu hanya seharga 100.000 batu roh. Ucap Oe.Aida itu pada pemuda lainnya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Tanya pemuda lain sedikit tidak percaya. Bah, ini adalah yang temanku kata-kata kemarin, dia adalah seorang alkemis di Kekaisaran Naga. Kalau begitu apalagi, ayo cepat pergi ke sana sebelum mereka kehabisan stok. Banyak orang yang mendengarkan percakapan dua orang itu dengan jelas, seketika juga mereka membuang pil yang baru saja mereka beli dari Kekaisaran Macan Putih dan segera berlari pergi ke pasar Kekaisaran Naga. Sementara itu, di pasar milik Kekaisaran Naga, banyak orang berkerumun membentuk lautan orang. Mereka semua berdesak-desakan mengantri untuk mendapatkan pil itu. Siang hari itu, jutaan pil yang Kai buat habis tak bersisa, ini memungkinkan Kekaisaran Naga meraup keuntungan yang luar biasa besar. Kai berada di sebuah hutan yang lebat sambil berlatih sebuah keterampilan yang baru saja ia beli dari sistemnya seharga 1 triliun poin. Teknik itu adalah teknik kuno yang sangat jarang dipelajari, itu adalah keterampilan serangan area. Telapak Dunia, Bab 144, Sue Yu hilang. Telapak Dunia, teknik kuno yang seharga 1 triliun poin di toko sistem. Kai membeli teknik itu ketika ia sedang bosan dan membuka toko sistemnya. Dia sudah sangat tertarik pada teknik itu pada pandangan pertama, apalagi ketika dia membaca deskripsinya. Entah mengapa dia menjadi begitu bersemangat dan tanpa ragu-ragu membeli teknik itu. Sekarang, di kedalaman hutan terdengar suara lolongan binatang buas serta suara jangkrik yang terdengar jelas di telinga Zukai. Ark, mengapa kau tidak memberitahukan padaku terlebih dulu jika teknik ini tidak bisa kupelajari dengan poin keterampilan? Kai berdecak kesal ketika mendapati teknik yang ia beli dengan harga 1 triliun poin ternyata sebuah teknik khusus yang hanya bisa dipelajari secara manual. Salah sendiri kakak tidak bertanya, Bewi. Kai menghela nafas panjang, La juga tidak boleh berdiam diri terus-terusan, karena pemahaman yang Kai punya dalam mempelajari keterampilan juga cukup tinggi. La juga memiliki tubuh roh yang dapat membuatnya menjadi seorang jenius bela diri. Telapak Dunia hanya memiliki 2 gerakan, pertama adalah keseimbangan dan yang kedua adalah kekuatan. Dengan menggabungkan 2 unsur itu, Kai dapat menciptakan ribuan telapak tangan yang masing-masing memiliki kekuatan penghancur yang tak terukur. Kai merenung untuk waktu yang cukup lama,
Setelah itu dia bangkit dan memulai posisi kuda-kuda, dia mengalirkan ki dan itu jumlah yang sangat besar. Telapak dunia. Tapi naas, bahkan setelah Kai mencoba beberapa kali dia tidak dapat membentuk satu telapak pun. Dia tidak menyerah dan terus mencoba lagi dan lagi. 1 hari berlalu dengan sangat cepat. Di bawah pohon besar dan lebat, terlihat seorang pemuda sedang duduk dalam posisi meditasi. Pemuda itu membuka matanya dan muncul sebuah senyuman kecil di susut bibirnya. La buru-buru bangkit dan berdiri menghadapi pohon di depannya. La mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke depan. Dia menutup matanya untuk beberapa saat kemudian berteriak, "Telapak dunia." Seketika aliran udara menjadi aneh dan muncul sebuah telapak tangan raksasa di belakangnya. Itu berwarna emas dengan aura megah yang mengelilinginya. Hiaat, Kai mendorong telapak tangannya ke depan dan seketika itu pula bayangan telapak tangan raksasa mengikuti irama tangannya. Telapak tangan raksasa itu bergerak maju dan menghantam pohon besar itu menyebabkan bunyi ledakan yang sangat keras. Serangan yang baru saja keluar memiliki jarak yang begitu luas, jika itu digunakan untuk melawan banyak musuh, satu serangan setidaknya dapat membunuh 100.000 musuh. Hori, akhirnya aku bisa membuat satu telapak tangan, walaupun ini adalah penyelesaian kecil, aku masih bisa membuat ini dalam 1 hari, dan kerusakannya. Wow, itu terlalu mengerikan. Kai berteriak gembira sambil menatap daerah yang baru saja terkena serangannya. Sudah waktunya aku kembali, aku ingin melihat bagaimana kondisi saat ini dari Kekaisaran Naga. Kai menghilang menjadi gumpalan cahaya putih. Setelah itu dia kembali muncul di sebuah ruangan mewah. Itu adalah aula istana. Di sana ada banyak sekali petinggi istana dan kaisar sedang membicarakan sesuatu. Karena kedatangan Kai yang tiba-tiba, Suechun segera menghentikan pembicaraan dan buru-buru menyambut Sukai. "Nak Sukai, bagaimana dengan latihanmu? Apakah itu berjalan dengan baik?" tanya Suechun pada Sukai sambil tersenyum. "Ya Paman. Apakah Kekaisaran Macan Putih sudah mengakui kekalahan?" "Tidak, mereka bahkan menjadi lebih gila lagi. Kemarin setelah mendengar kita menjual pil yang meningkatkan kecepatan kultivasi seharga 100.000 batu roh, mereka mulai membuat sebuah pil yang meningkatkan kecepatan kultivasi sebanyak 10 kali lipat seharga 50.000 batu roh." Ucap Suechun menceritakannya dengan panjang lebar. Kai segera paham apa yang diceritakan Suechun padanya. Sebuah seringai dingin muncul di wajahnya. "Kamu bisa tenang Paman Chun, sebentar lagi mereka tidak akan dapat bertahan jika terus menggunakan cara seperti itu. Sebaliknya, turunkan harga dari pil kecepatan dari 100.000 menjadi 75.000. Kita lihat bagaimana mereka akan menghadapinya." Ucap Kai sambil tersenyum. Setelah itu ia pergi keluar dari ruangan dan menuju ruangan alkimia. Dia sudah menyuruh Suechun untuk menyiapkan bahan-bahannya beberapa hari yang lalu. Sama seperti beberapa hari yang lalu, Kai memasukkan bahan dengan tangan kanannya sementara tangan kiri ia gunakan untuk mengontrol api. Proses itu tidak begitu memakan waktu yang lama, dalam kurun waktu 4 jam, bahan yang Kai punya sudah habis dan di depannya terpampang jelas puluhan juta pil. Kai tidak berhenti di situ. Dia memasukkan salah satu obat ke dalam toko sistem dan segera muncul gambar pil yang ia buat dengan harga 1 poin per 5 butir. Kai menghabiskan 20 juta poin untuk mendapatkan 100 juta pil, karena Kai terlalu malas untuk menyuling pil dan membuang-buang waktu. Cara seperti ini lebih efektif. Yah, 20 juta poin sistem tidak begitu berarti baginya yang saat ini memiliki lebih dari 2 triliun poin. Dia segera memasukkan semuanya ke dalam cincin ruang dan segera berjalan kembali ke aula istana. Di lorong ia bertemu dengan beberapa pelayan dan juga orang yang mencurigakan di antara mereka. Mata-mata. Dia mengambil sebuah kerikil kecil dan dilemparkan ke arah mata-mata itu tepat di lututnya. Pelayan itu segera berteriak dengan sangat keras. Dia segera jatuh dalam posisi berlutut dengan lutut kirinya terus-menerus mengeluarkan darah. Dia merintih kesakitan sambil mencoba menghentikan pendarahan di lutut kirinya. Sementara itu,
Kai datang mendekat sambil tersenyum hangat. Apakah ada yang bisa kubantu? Pelayan itu adalah seorang wanita dengan wajah yang bisa dibilang rata-rata. Ketika ia melihat Kai, hatinya berdebar-debar kencang. Ah, ini, apakah kamu bisa membantuku menyembuhkan lututku? Tanya pelayan wanita itu dengan malu. Tentu, jawab Kai dengan wajah datar. Ia mengalirkan ki miliknya untuk menyembuhkan luka yang ada di lutut pelayan itu. Luka yang ada di lutut itu sembuh dengan cepat dan wajah kesakitan dari pelayan itu menghilang. Terima kasih. Ah, dia menjerit sekali lagi dengan keras. Ini karena kedua kakinya telah terpisah dari tubuhnya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Sukai dan melihat bahwa Kai masih mengungkapkan senyuman hangat seperti tadi. Dia sangat ketakutan. Aku tidak akan basa-basi lagi, katakan siapa yang menyuruhmu. Ucap Kai dengan ekspresi dingin, senyuman hangat di wajahnya telah menghilang. Mereka adalah Kekaisaran Macan Putih. Di bawah tatapan Kai yang sangat mengerikan, pelayan kecil itu dengan patuh menjawab. Sudah kuduga. Setelah selesai membereskan mata-mata dari Kekaisaran Macan Putih, Kai segera berjalan menuju aula istana untuk memberikan cincin ruang yang berisi ratusan juta pil pada Suechun. Setelah selesai memberikan cincin itu padanya, Kai pergi ke kamar untuk menemui Sueyu. Tetapi setelah pintu terbuka, Sueyu menghilang dengan selembar surat terdapat di atas kasur. Kai mengambil kertas itu dan dengan cepat membacanya. Bagus. Bagus. Karena kalian begitu berani menyentuh kekasihku, maka rasakan sendiri akibatnya. Bab 145. Transformasi Naga. Di dalam sepucuk surat yang tertinggal di atas kasur adalah gambaran peta alam immortal, dan itu menunjuk pada sebuah kawasan yang dihuni oleh suku Barbar Bull. Juga di bagian akhir surat ada sebuah kalimat, istrimu ada padaku, datanglah jika berani atau muehehe. Kai dengan jelas mengetahui bahwa yang menculik Sueyu adalah Kekaisaran Macan Putih, dan karena lokasi yang ditunjukkan adalah milik suku Barbar Bull, sudah jelas bahwa mereka berdua telah bersekongkol. Lonjakan rasa marah memenuhi hati Kai, dia segera pergi keluar dari Istana Naga dan menuju tempat di mana klan Barbar Bull berada. Itu terletak jauh di tengah-tengah alam immortal. Suku Barbar Bull dikenal luas karena memiliki pertahanan yang kuat, dan karena mereka juga memiliki tubuh yang besar, mereka juga memiliki kekuatan yang cukup besar dibanding kultivator lainnya. Sayangnya suku Barbar Bull tidak bisa berkultivasi, ini karena mereka tidak bisa membentuk dantian dan juga karena garus keturunan mereka. Walaupun begitu, Barbar Bull dewasa setara dengan seorang kultivator Kaisar Dao. Di dalam kedalaman hutan yang begitu luas, terlihat seorang pemuda yang memakai sebuah jubah perak polos. Dia berjalan masuk ke dalam hutan yang dimana itu adalah bagian terdalam hutan dan tempat para binatang kuat tinggal. Tempat itu juga merupakan tempat tinggal suku Barbar Bull. Kai datang dengan niat membunuh yang begitu pekat merembes keluar dari tubuhnya, itu membuat banyak binatang buas takut dan tidak berani menyerang. Untuk waktu yang cukup lama, Kai sampai di depan sebuah desa yang cukup besar. Di pintu masuk desa, terlihat seorang seperti manusia tetapi memilih tanduk seperti banteng di kepalanya. Itu adalah ciri-ciri dari suku Barbar Bull. Segera, Kai menggunakan persepsi ilahinya untuk mencari keberadaan Sueyu. Tak lama waktu berlalu, ekspresi lega muncul di wajahnya. Syukurlah dia masih aman, ucap Kai dengan tatapan dinginnya. Ia melihat desa suku Barbar tanpa menyembunyikan niat membunuhnya sedikitpun. Dia segera masuk ke dalam desa tetapi dihadang oleh penjaga desa. Katakan nama dan tujuanmu datang kemari. Kai tidak menanggapi dan terus berjalan lurus ke depan. Barbar Bull itu mengerutkan kening. Dia segera mengayunkan pedang besar di tangannya ke arah Kai tanpa ampun. Bang! Pedang itu patah menjadi dua. Sedangkan penjaga desa itu telah menjadi gumpalan daging. Segera, banyak orang dari suku Barbar Bull berjaga di pintu desa karena mendengar suara ledakan yang keras dari sana. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat seorang pemuda yang di sampingnya tergeletak mayat seseorang dari suku mereka. Dia membunuh penjaga desa,
Ayo bunuh dia. Teriak seorang suku barbar Bull pada semua orang. Bunuh, bunuh, bunuh. Mereka semua dengan serempak mengucapkan kata-kata yang sama. Suku barbar Bull sangat mudah terprovokasi yang menjadikan mereka dibenci semua orang. Kai bagaimanapun juga tidak ingin membahayakan nyawa Sueyu lebih lama lagi, dia segera menggunakan raungan naga. Guroar, suara yang mengandung gelombang kekuatan yang begitu kuat, dengan cepat membunuh ratusan suku barbar Bull yang berada di jarak serang. Mereka mati sebelum menyadari apa penyebab kematian mereka, satu persatu dari mereka mulai jatuh ke tanah tak bernyawa. Kai segera berlari menuju tempat di mana Sueyu berada. Tiba-tiba ia menghentikan langkahnya. Di depan ada arai pembunuh tingkat kuno. Dia bergumam dengan pelan. Walaupun Kai begitu kuat, tetapi jika ia dihadapkan dengan arai pembunuh tingkat kuno di kultivasinya saat ini, ia tidak memilih peluang untuk bertahan hidup. Dia mengambil selembar kertas berwarna hitam, dan juga sebuah pena yang mengandung unsur petir. Kai tidak dapat sepenuhnya menghilangkan arai pembunuh itu, tetapi ia masih bisa menekannya hingga tingkat di mana dia bisa menahannya dengan kultivasinya sendiri. Kai melemparkan kertas itu dan membiarkannya terbang di udara, setelah itu tangannya membentuk sebuah pola aneh yang memungkinkan kertas hitam untuk bercahaya. Benar saja, aliran listrik keluar dari kertas yang Kai lempar dan itu menekan arai pembunuh sebanyak 2 tingkat. Kai segera berlari maju ke depan melewati arai pembunuh, langkah kakinya berhenti dan tubuhnya menegang. Di depannya kini terlihat jelas Sueyu yang terikat pada sebuah pohon dengan tubuhnya yang dipenuhi bekas luka. Sueyu melihat kedatangan Sukai dan menatapnya dengan penuh kegembiraan, "Kamu datang Yan Gege." Suara itu begitu pelan bahkan hampir terdengar samar di telinga. Tepat ketika Sueyu menyelesaikan kata-kata, ia tergeletak pingsan sambil tubuhnya terikat di samping pohon. "Xiao Yu!" teriaknya. Sementara itu, orang yang menyiksa Sueyu berbalik, dia dan Sukai saling bertatapan untuk waktu yang tidak sebentar. "Hehe, kita berjumpa lagi bajingan." Orang itu tertawa keras seolah menikmati suasana ini. Dia adalah Bai Wang, pangeran ketiga dari Kekaisaran Macan Putih. Kai tidak menjawab. Tatapan matanya fokus ke Sektiar, dia dengan kuat mengepalkan tangannya kemudian memukul tanah dengan sekuat tenaga. Bam! Tanah berguncang hebat menyebabkan retakan yang cukup besar. Wus! Wus! Muncul ribuan orang yang masing-masing memakai baju hitam dengan wajah yang tertutupi sempurna. Kultivasi mereka juga tidak rendah. Hampir semua orang berada di ranah Emperor dan ada puluhan orang yang berada di ranah Holy Emperor sedangkan sisanya sudah menembus Demigod. Mereka semua dipimpin oleh seorang pria parubaya yang tidak lain adalah Bai Chen, sedangkan di sampingnya ada seorang wanita muda yang memakai cadar untuk menutupi wajahnya. "Haha, bajingan kecil, kamu telah mempermalukanku 1 minggu yang lalu, kini rasakanlah akibat dari menyinggung orang tua ini," ucap Bai Chen ketika dia mengeluarkan sebilah pedang dan mengaliri pedang itu dengan ki miliknya. "Semua orang, habisi dia." Atas perintah dari Bai Chen, semua orang secara serempak bergegas menuju Sukai dengan masing-masing orang membawa pedang tajam. Kai dengan mudah menghindar dan membalas serangan mereka. Ada beberapa yang terkena titik vital hingga menyebabkan mereka mati di tempat, sedangkan ada juga beberapa yang tangannya terpotong. Melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, Bai Chen segera melakukan perubahan wujud menjadi binatang kuno, macan putih. Tubuhnya seketika membesar 3 kali lipat dari tubuh manusianya, terdapat 2 taring panjang di sudut mulutnya, kekuatannya meningkatkan secara signifikan menjadi seorang dewa tingkat 3 awal. "Haha, setelah aku berubah wujud seperti ini, kau tidak memiliki kesempatan untuk bersaing denganku." Roar! Dia meraung dengan sangat keras membuat kekuatan semua orang meningkat dan para anggota keluarga Bai juga melakukan perubahan wujud. Sekarang, Kai berdiri sendiri melawan ratusan binatang kuno, sepertinya tidak ada cara lain. Transformasi Naga, Bab 146, Membunuh 8 Demigod. Ini adalah pertama kalinya Kai menggunakan transformasi naga,
ia tidak tahu efek samping apa yang akan ia dapat ketika menggunakannya. Dek. Jantung Kai terasa berhenti berdetak, ia segera berlutut dan meraung dengan keras, kulitnya terkelupas digantikan oleh sisik-sisik berwarna emas dengan corak kecoklatan. Dua pasang sayap yang begitu besar dan membentang luas muncul di belakang punggungnya, tangan manusianya segera berganti menjadi sebuah cakar emas panjang. Sekarang transformasi terakhir adalah munculnya sebuah tanduk berwarna merah darah menyala-nyala memberi semua orang perasaan ketakutan. Bahkan wanita yang ada di kubu Bai Chen sedikit bergidik ngeri, ada apa ini? Dia hanyalah seorang demigod yang lemah tetapi dapat memberiku perasaan tertekan seperti ini. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Wanita itu bergumam dengan pelan, kemudian ia segera membisikkan sesuatu di telinga Bai Chen untuk segera menghabisinya. Siap laksanakan Nona, ucap Bai Chen dengan patuh sambil membungkuk. Blar, duar, Kai telah berhasil bertransformasi menjadi seorang dewa naga, kekuatannya telah melambung ke tingkat yang sama sekali berbeda, tetapi Kai tidak bisa mengaktifkan titel Kaisar Bintangnya. Matanya yang merah terfokus pada wanita di sebelah Bai Chen, Kai merasa wanita itu memberinya perasaan yang tidak enak. Kamu mati, teriak Kai ketika ia mengangkat jari telunjuknya, sebuah cahaya terang keluar dari ujung jari dan itu mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Cahaya itu melesat dan mengarah pada Bai Chen dan bawahannya. Menghindar, teriak Bai Chen mengingatkan semua bawahannya, dia segera tahu seberapa berbahayanya serangan itu. Jika itu mengenai dirinya seharusnya itu cukup untuk memberinya luka fatal. Wus, baem, duar. Wanita itu tidak menghindar dan hanya memberikan pandangan jijik, terlalu lemah. Serangan Kai yang setidaknya mampu memberikan luka fatal pada seorang dewa tingkat 2 akhir ternyata dapat dengan mudah ditangkis oleh gadis muda itu. Bukan hanya tidak terkejut, Kai malah mengeluarkan seringai dingin. Darah di dalam tubuhnya mendidih seakan-akan ingin mencoba mengalahkan wanita itu apapun konsekuensinya. Raungan naga. Gelombang suara yang sangat keras terdengar jelas di telinga semua orang, tiba-tiba mereka menjerit kesakitan. Raungan naga yang Kai baru saja keluarkan bukan hanya bermaksud merusak gendang telinga, tetapi itu juga memiliki efek untuk menghancurkan jiwa. Jika seseorang kultivator berhasil menembus ranah dewa, jiwa mereka seperti nyawa kedua bagi para kultivator. Tidak masalah jika tubuh mereka hancur berkeping-keping, asalkan mereka masih memiliki jiwa, mereka dapat kembali hidup. Sedangkan ruangan naga yang baru saja Kai keluarkan dapat merusak jiwa seseorang dan itu pasti sesuatu yang ditakuti oleh banyak kultivator. Touch, trik rendahan, ucap wanita bercadar. Kemudian dia membuat sebuah penghalang yang dapat menahan raungan naga yang Kai punya. Semua orang segera mengambil nafas panjang, mereka baru saja selamat dari kematian. Terima kasih Nona, Kekaisaran Macan Putih kami akan membalas budi di masa depan. Ucap Bai Chen dengan membungkukkan badannya. Sekumpulan penjilat, sungguh menjijikan. Kai segera mengeluarkan pedang Thunderbird dari inventory. Kemudian ia dengan cepat menebas ke darah. Pedang pemusnah, Palm Sword Illusion. Weng, weng. Suara deru angin memecah keheningan, dua kilatan pedang terbentuk di udara kosong dan dengan cepat bergerak ke arah Bai Chen dan bawahannya. Bai Chen tidak diam saja, ia mencoba menghindar tetapi karena serangan Kai begitu cepat. Dan itu tercipta banyak ilusi yang membuatnya bingung. Dia sedikit terlambat bereaksi dan membuat sebuah luka di punggungnya. Bai Chen menjerit kesakitan, dia memandang wanita bercadar dan memohon untuk menyelamatkannya. Wanita itu segera mengerutkan kening, jika bukan karena ada sesuatu yang ia inginkan dari Bai Chen. Ia tidak akan membantunya seperti ini. Tetapi bagaimana jika wanita itu puluhan kali lebih kuat dari Zukai? Dia memiliki teknik langkah bayangan dan teleportasi, serta langkah angin yang membuat tubuhnya menjadi seringan bulu. Jadi apa jika dia memiliki kekuatan yang kuat, jika dia tidak dapat mengenaiku apa gunanya kekuatan yang kuat itu? Pikir Kai. Kai melesat dengan cepat tanpa memberikan Bai Chen waktu untuk bernafas, ia terus-terusan memberikan serangan ke titik-titik vital dari Bai Chen.
Dia melakukan ini karena akan masalah jika ia harus menghadapi banyak orang sementara ada musuh yang lebih kuat dari dirinya saat ini. Matilah. Pedang pemusnah, kill. Segera, sebuah energi meresap ke dalam pedang Thunderbird, itu memicu sebuah gelombang yang tidak biasa. Wanita bercadar segera merasakan adanya reaksi aneh dari instingnya, dia buru-buru memberikan sebuah pelindung pada Bai Chen. Tetapi itu sudah terlambat. Kai sudah berhasil membunuh Bai Chen menjadi dua bahkan sebelum wanita bercadar itu memberinya pelindung. Hanya dalam sekali serangan, Kai dapat membunuh Bai Chen dengan mudah, ini membuat mental para demigod yang lain menurun. Kai tidak memberi waktu bagi yang lainnya untuk melarikan diri, dia segera mengarahkan serangannya yang lain dan itu membunuh para demigod yang lain. Pencapaian ini mungkin mustahil bagi orang lain, tetapi bagi Zukai ini sangatlah mudah. Kini musuh satu-satunya yang Kai perhatikan adalah wanita bercadar itu. Segera, mata mereka bertatapan untuk waktu yang lama, kemudian muncul seringai dingin di wajahnya. Aku akui, untuk seorang demigod yang lemah sepertimu dapat membodohiku adalah sebuah penghinaan besar. Hanya kematianmu lah yang mampu menghapus penghinaan ini. Ucap wanita itu panjang lebar sembari tertawa tidak jelas. Begitukah? Kenapa tidak membuktikannya sekarang? Ucap Kai sambil memulai kuda-kuda, ia tidak berani menurunkan fokus. Jika ada sedikit saja kesalahan maka nyawanya akan menjadi taruhan. 1000 pedang roh, api neraka, api Phoenix. Menyatu, Kai memanggil dua atributnya yang lain, sementara dia melempar pedang Thunderbird tinggi-tinggi ke udara. Segera, pedang Thunderbird yang melayang di udara dikelilingi oleh dua api yang berbeda warna, kemudian itu segera menyatu menjadi satu. Wanita bercadar juga mengeluarkan senjatanya yang berupa pedang panjang dan lentur. Ini adalah pedang yang memfokuskan dalam hal kecepatan. Hia! Wanita itu berteriak keras, gelombang angin menyerbu keras Zukai sementara matanya terhalangi oleh sebuah energi aneh. Slas! Kai merasakan tubuhnya terkena tebasan pedang dan itu bukan hanya satu melainkan banyak bekas tebasan. Kai buru-buru mundur mengambil jarak, terlihat tubuhnya yang penuh luka dan darah mengalir dari bekas lukanya. Ini membuat Kai terkejut, hanya dalam waktu yang begitu singkat, sebenarnya perempuan itu dapat memberinya bekas luka sebanyak ini. Ini semakin menarik, Kai juga tanpa ragu mengaktifkan titel Sang Penakluk. Pertarungan antara dua kultivator kuat akan segera dimulai. Bab 147. Hampir kehilangan nyawa. Ting, ting. Bunyi tabrakan besi terdengar keras di tengah hutan, banyak pohon yang telah tumbang akibat pertarungan dari dua orang itu. Kai menyeringai sambil mengeluarkan salah satu tekniknya, dua kilatan pedang raksasa mengambang tinggi di udara dan itu segera menyerang wanita bercadar. Tak berhenti sampai di situ, Kai segera meluncurkan tebasan lain yang mengarah ke punggung wanita itu yang terbuka lebar. Kau benar-benar memaksaku menggunakan teknik ini, domain pedang. 1000 tusukan membara, ucap wanita itu dengan nada dingin ketika ia mulai membacakan sebuah mantra kuno. Weng, waktu seakan-akan terhenti, muncul sebuah lapisan tipis mengelilingi Zukai dan area di sekitarnya. Pandangan matanya kini menjadi gelap. Slas. Tiba-tiba, ia merasakan bahwa bagian bawah kakinya terkena sayatan pedang dan itu membuatnya mengalami luka yang tidak dangkal. Sial, apa-apaan ini? Kai mengumpat dengan kesal, di dalam domain pedang, ia sama sekali kehilangan kelima inderanya. Slas. Datang lagi serangan yang tepat menyerang punggungnya yang terbuka lebar, Kai sedikit mengernyit menghadapi situasi ini. La ingin menghubungi sistem tetapi saat ini situasinya juga sangat sulit hingga pikirannya tetap fokus menghadapi situasi saat ini. Sialan kau wanita licik, beraninya kau menggunakan cara busuk seperti ini. Seru Zukai dengan tubuhnya penuh dengan luka. Jika bukan karena tubuh naganya yang mencapai tingkat maksimal, ia sudah lama hancur dari tadi. Dia menggunakan langkah bayangan untuk mencoba pergi, tetapi bahkan setelah ia melakukan gerakan itu berkali-kali, Kai masih kembali ke tempat ia berada. Kai segera menutup matanya mencoba menenangkan pikirannya,
jika kelima inderanya tidak berfungsi, ia hanya perlu menggunakan hatinya. Kai berdiri diam mengabaikan serangan demi serangan yang membuat tubuhnya terkoyak, kemudian tepat ketika dia membuka mata, dia sedikit menunduk membentuk sudut siku-siku, dan segera melepaskan sebuah pukulan ke atas. Ini adalah salah satu kemampuan bawaannya, prediksi masa depan. Tinju Kaisar, bang. Suara seseorang menghantam sebuah sesuatu terdengar keras, perlahan pandangan Kai yang menghitam kembali normal, dan seluruh tubuhnya seketika berlutut. Kai merasakan aliran rasa hangat mengalir di tenggorokannya, dia membuka mulut dan darah mengalir deras keluar. Kai hampir tidak dapat berdiri dengan kedua kakinya. Otot dan kulitnya terkoyak memperlihatkan sebuah tulang berwarna putih bersih. Kamu, bagaimana bisa? Ucap wanita itu tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia menatap Zukai seolah-olah sedang melihat seorang monster. Sebenarnya kultivasi wanita bercadar itu bukan sesuatu yang bisa Kai lawan, tetapi karena ia saat ini berada di alam immortal, kekuatannya ditekan hingga titik di mana ia bahkan tidak dapat melepaskan 1% dari kekuatan aslinya. Hehe, kau terlalu percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Dengar baik-baik ini, aku tidak tahu alasanmu membantu bajingan tua itu, tetapi karena kau berani membuat kekasihku dalam bahaya, rasakan sendiri akibatnya. Kai mencoba bangkit dengan seluruh tenaganya. Dia mengambil sebilah pedang yang tergeletak tak jauh dari tubuhnya berada. 1000 pedang roh. Weng, weng. Satu persatu muncul pedang roh melayang tepat di belakang Zukai. Tidak berhenti sampai di situ Kai mencoba menggabungkan 1000 roh pedangnya menjadi satu. Jika ia melawan banyak musuh yang memiliki basis kultivasi yang setara atau lebih lemah darinya, mungkin teknik 1000 pedang roh akan efektif. Tetapi lawan yang harus Kai hadapi saat ini adalah seseorang yang sangat kuat, bahkan Kai tidak yakin memiliki peluang untuk menang. Hiat, satu persatu pedang roh yang melayang berubah menjadi sebuah cahaya dan berkumpul menjadi satu, itu semakin membesar dengan ukurannya meningkat menjadi 10 kali lipat. Wanita itu juga memperhatikan apa yang terjadi, karena ia telah terkena serangan Kai, dia sangat tahu seberapa kuat itu. Aku tidak boleh membiarkan pertarungan ini lebih lama lagi. Gumam wanita itu pelan, sebuah tanda muncul di dahi putihnya. Itu mengeluarkan sebuah laser yang melambung tinggi ke atas langit. Bam! Duar! Kesengsaraan ilahi muncul dan menghantam tubuh wanita bercadar itu. Erligat, Dewa Kuning. Setelah terkena kesengsaraan ilahi sebanyak 5 kali, tiba-tiba kultivasi wanita itu meningkat menjadi seorang Dewa Kuning. Kau membuatku sangat marah. Akan kuberitahu perbedaan di antara kita berdua. Wanita itu mengeluarkan sebuah tekanan yang sangat kuat membuat Kai tidak bisa menarik nafas. Penyatuan pedang roh yang telah susah payah ia buat hancur seketika. Bahkan dengan titel sang penakluk miliknya, itu tidak cukup untuk mengatasi perbedaan kekuatan seperti ini. Kai berteriak kesakitan dan dia hampir saja jatuh berlutut, tetapi Kai menjaga tubuhnya agar tidak jatuh menggunakan pedangnya yang telah ia tancapkan ke tanah. Masih bisa bertahan. Wanita bercadar itu mengangkat alisnya, terlihat dengan jelas bahwa ia sangat terkejut dengan fisik yang Kai miliki. Kau memang sangat kuat bocah, di usiamu saat ini, kamu sudah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika kamu bukan musuhku maka aku tidak akan ragu untuk menjadikanmu sebagai suamiku. Sayangnya, dia mendesah pelan, kemudian matanya menatap tajam ke arah Kai yang sudah tidak dapat bertahan lagi. Selamat tinggal. Di atas awan, muncul sebuah pedang besar berwarna emas keperakan. Itu adalah serangan dari wanita itu. Itu bergerak cepat ke bawah menuju tempat di mana Kai berada. Pedang raksasa itu seolah-olah seperti meteor yang sedang jatuh. Kejadian itu disaksikan oleh seluruh orang yang mendiami alam immortal. Mereka semua terjatuh tak sadarkan diri karena tidak kuat menahan aura dari pedang itu. Sementara itu, Gunan dan Baihu juga dalam posisi yang kurang baik. Mereka jatuh berlutut dan hampir tidak bisa menarik nafas padahal jarak antara mereka dan pedang besar itu terpaut sangat jauh. Sekarang,
Sukai seorang diri dihadapkan oleh sesuatu yang sangat mustahil ia hadapi. Apakah aku akan mati sekarang? Tidak, aku tidak boleh mati, aku masih harus menjaga Yi dan yang lain di masa depan. Bagaimana aku bisa mati di tempat seperti ini? Semakin pedang besar itu turun semakin besar tekanan yang harus Kai hadapi. Dia berteriak sekali lagi, seluruh tulangnya remuk, organ dalamnya hancur, sedangkan sisik di tubuhnya menghilang. Kai kembali ke dalam wujud aslinya, transformasi naganya benar-benar dihilangkan secara paksa akibat dari pedang besar itu. Kai terjatuh di atas tanah, ia tidak dapat merasakan lagi seluruh tubuhnya. Pandangan matanya menjadi kabur, sosok terakhir yang ia ingat adalah wajah gadis cantik dengan dua lesung pipi yang memberinya senyuman hangat di setiap hari. Maafkan aku Yier. Kai tergeletak pingsan di atas tanah, tetapi kecepatan pedang itu tidak menurun tetapi semakin cepat. Kurasa ini adalah akhirnya. Ucap wanita bercadar itu ketika mendapati Kai tergeletak pingsan di tanah. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya putih terbang dengan cepat menghantam pedang raksasa itu dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Apa yang sedang terjadi? Wanita bercadar itu terkejut ketika melihat serangannya telah hancur. La memfokuskan pandangan matanya ke arah tempat di mana pedangnya hancur dan ia melihat sosok pria dengan tubuh kekar, menatap dia dengan penuh amarah. Wanita itu seketika mendengus dingin dan mengucapkan sebuah nama, Iblis Pedang. Bab 148. Memulai leveling. Iblis Pedang menatap ke arah wanita itu dengan marah. Dia mendengus dingin sambil mengeluarkan tekanannya. Kamu wanita sialan, apa kau mencoba membuat sekteku menjadi musuhmu? Ucap Iblis Pedang sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Cih, memangnya apa peduliku, aku hanya ingin membunuh pemuda ini. Wanita itu berkata dengan marah, dia juga tidak takut dengan Iblis Pedang karena memang kekuatan mereka hampir sama. Dia adalah satu-satunya muridku. Apakah sekarang kamu berani? Tubuh wanita itu menegang, dia memang tidak takut dengan Iblis Pedang, tetapi menjadikan Iblis Pedang sebagai musuhnya adalah masalah yang merepotkan. Ia sangat tahu bagaimana reputasi Iblis Pedang di alam dewa. Sekte Kera Suci adalah salah satu di antara 10 sekte terkuat di alam dewa, tepatnya di dataran Jie. Masih ingat tingkatan dataran di alam dewa? Kalau gak, nih autor tulis lagi. Alam dewa dibagi menjadi 7 dataran dari yang tertinggi yaitu Dataran Luo terkuat, Dataran Jie, Dataran Nuo, Dataran San, Dataran Xie, Dataran Xuan, Dataran Gao terlemah. Wanita bercadar itu bernama Empress Ruofan, dia adalah penguasa dari Ice Palace. Ice Palace merupakan satu-satunya kekuatan yang beranggotakan wanita. Anggota mereka dilarang berhubungan dengan pria kecuali mereka sudah menembus Early God. Ice Palace juga menempati peringkat ketiga dari daftar 10 kekuatan terkuat di dataran Jie, alam dewa. Sedangkan Sekte Kera Suci menempati peringkat ketujuh. Tetapi jangan melihat hanya dari daftar peringkat saja, Sekte Kera Suci menempati peringkat ketujuh karena mereka hanya memiliki anggota kurang dari 5.000. Tetapi para murid dari Sekte Kera Suci memiliki kekuatan yang abnormal, ini karena garis keturunan mereka yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang dan juga meningkatkan kekuatan sebanyak 5 kali lipat. Ruofan menggertakkan giginya, baik, aku akan melepaskan masalah ini. Tetapi kamu harus memberikan aku kompensasi. Kompensasi? Kompensasi apa? Kamu telah melukai muridku. Seharusnya kamu yang memberiku kompensasi. Iblis Pedang berkata dengan nada tinggi sambil menunjuk-nunjuk ke arah Ruofan. Aku memberimu kompensasi. Jangan bercanda monyet tua. Cepat berikan buah persik peremajaan yang kamu miliki, maka aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Ucap Ruofan dengan marah sambil menginjak-injak kakinya ke tanah. Apa? Kau ingin aku memberimu harta berhargaku? Oh, tidak mungkin. Baiklah jika memang itu yang kau mau. Lotus Es. Ruofan mengangkat kedua tangannya, di antara celah kedua telapak tangan muncul sebuah lotus es yang memiliki suhu dingin yang sangat ekstrim.
Merasakan niat permusuhan yang nyata dari Ruofan, iblis pedang mengerutkan kening. Jika dia benar-benar ingin menyelesaikan ini dengan pertarungan, maka alam immortal akan benar-benar hancur karena kekuatan mereka berdua. Jika itu terjadi, mereka berdua akan mengalami hukuman surgawi yang mana itu akan mengurangi basis kultivasi mereka berdua serta dapat merusak bakat masing-masing. Tetapi bagaimana mungkin iblis pedang yang dikenal luas tidak takut pada aturan apapun akan takut hanya dengan ini. Dia mengangkat sebilah pedang di tangannya kemudian muncul sebuah tebasan api raksasa yang memiliki suhu yang sangat panas. Hia! Mereka berdua berteriak dan saling melepaskan serangan masing-masing. Lotus es dan tebasan api saling berbenturan menyebabkan ledakan keras yang hampir menghancurkan seperempat dari luas alam immortal. Guncangan itu juga dapat dirasakan sampai di Kekaisaran Naga, Kekaisaran Phoenix, dan Kekaisaran Macan Putih. Rasa takut melekat di hati semua orang. Apakah alam ini akan mengalami kehancuran? Ucap salah satu kultivator yang merasakan ledakan. Apa yang mereka semua rasakan adalah rasa takut dan keputusasaan yang tidak berujung. Sementara itu, iblis pedang dan Ruofan tidak menyadari situasi yang telah mereka perbuat. Mereka berdua saling melepaskan pukulan dan teknik-teknik mereka. Tiba-tiba sebuah cahaya turun dari langit, dan itu memperlihatkan sebuah sosok dengan dua sayap berwarna merah. Dia menatap Ruofan dan iblis pedang dengan tatapan marah. Berhenti, apakah kalian ingin menghancurkan seluruh alam ini? Teriak orang itu sambil mengeluarkan tekanan miliknya ke arah Ruofan dan iblis pedang. Mereka berdua berhenti bertarung dan melihat ke arah sumber teriakan itu. Long Wei, ucap mereka berdua serempak. Apakah otak kalian sedang rusak? Apakah kalian tidak tahu berapa nyawa orang yang tidak bersalah meninggal karena ulah kalian berdua? Long Wei berkata dengan sangat marah dan marah. Mereka berdua menunduk tidak memiliki alasan untuk menjawab. Bukan mereka tidak memiliki alasan tetapi karena ini terjadi memang murni kesalahan mereka berdua. Cepat pergi dan berikan kompensasi kepada masing-masing kekaisaran atas apa yang telah kalian lakukan. Setelah itu, pergi dan renungkan kembali apa yang telah kalian lakukan saat ini. Tunggu, sebelum itu, biarkan aku menyembuhkan luka pada tubuh muridku. Iblis pedang berbalik dan menuju ke tempat di mana tubuh Kai tergeletak tidak sadarkan diri. Tetapi ketika ia mengecek keadaan Kai, betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa hampir setengah dari luka yang Kai alami telah sembuh. Anak ini, bagaimana dia bisa sembuh begitu cepat? Ucap iblis pedang membelalakkan matanya tidak percaya. Tetapi tidak aneh ketika iblis pedang mengingat bahwa Kai mengolah fisik naga. Dia memberikan sebuah buku kuno dan ia masukkan ke dalam cincin ruang milik muridnya. Karena kamu sudah memasuki rilem dewa, ini adalah hadiah dariku. Berlatihlah dengan baik muridku, guru akan menantikan perkembanganmu. Selain memberikan buku kuno, iblis pedang juga memberikan sumber daya pada muridnya. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal dan segera menghilang di tempat. Ruofan juga menatap tubuh Sukai untuk waktu yang tidak lama setelah itu dia mengeluarkan senyuman aneh. Sukai ya, akan aku ingat namamu anak muda. Sama seperti iblis pedang, dia juga menghilang setelah menyelesaikan kalimatnya. Sementara itu, pandangan mata Long Wei terfokus pada tubuh Sukai, ia secara sama merasakan aura yang familiar dan juga menekan dari Sukai. Tetapi karena aura itu tidak begitu jelas, ia akhirnya pergi dan meninggalkan alam immortal. Sedangkan untuk Sueyu, dia baik-baik saja karena iblis pedang telah memberinya pil penyembuh dan mengirimkannya ke tempat yang aman. Setengah tahun telah berlalu semenjak kehancuran seperempat dari alam immortal. Ketiga kekaisaran juga telah menerima kompensasi dari iblis pedang dan Ruofan. Walaupun mereka tidak puas karena banyaknya nyawa orang yang tidak bersalah mati, mereka tidak memiliki keluhan karena mereka semua terlalu lemah. Di wilayah selatan alam immortal, terlihat banyak mayat monster berserakan di atas tanah di sepanjang jalan hutan. Mayat mereka terbunuh dengan luka yang sama, yaitu dengan satu tebasan dan mengakhiri hidup mereka. Di kedalaman hutan,
Seorang pemuda sedang bertarung dengan ular raksasa. Wilayah di sekitar mereka benar-benar hancur sedangkan ular itu memiliki bekas luka yang sangat banyak di tubuhnya. Ular itu adalah binatang legenda yang telah berhasil menembus ranah demigod. Tetapi ia benar-benar tidak dapat berkutik di hadapan pemuda itu. Sementara itu, orang yang berhasil melukai ular itu memiliki ekspresi dingin dengan sebilah pedang menyala-nyala di tangan kanannya. Slas! Kepala ular itu terpenggal dengan mudahnya. Ding! Berhasil membunuh demigod, dewa tingkat 3. Mendapatkan 500 miliar poin sistem, mendapatkan 1 triliun poin pengalaman. Wus! Selamat Kai GG berhasil menembus dewa tingkat 2 akhir menjadi dewa tingkat pertama. Masih tidak cukup, ucap pemuda itu dengan suara dingin. Bab 149. Menuju makam kuno. Ketika Kai terbangun dari pingsannya, ia melihat area di sekitarnya benar-benar hancur. Saat itu juga, dia merasakan adanya bekas pertarungan antara dua kultivator kuat lainnya. Hal pertama yang ia khawatirkan adalah Sueyu. Dia melihat lurus ke depan dan melihat bahwa pohon bekas Sueyu terikat sudah terbakar habis menjadi abu. Xiaoyu, di mana kamu? Tidak ada jawaban. Kai terus melangkah untuk mencari di mana Sueyu berada. Tak lama kemudian, persepsi ilahinya merasakan sebuah energi kehidupan yang berada tak jauh dari tempat ia berada. Xiaoyu. Kai dengan cepat menggunakan langkah bayangan, tak berselang lama, lah menemukan sebuah goa besar dan aura kehidupan Sueyu berasal dari dalam. Kai buru-buru masuk khawatir dengan keadaan Sueyu. Di dalam gua Kai dapat melihat seorang tubuh wanita yang sedang terlentang di atas tanah tidak sadarkan diri. Xiaoyu, teriak Kai dengan perasaan cemas dan khawatir. Dia mengecek tubuh Sueyu kemudian bernafas dengan lega, syukurlah. Kai segera membeli pil penyembuh tingkat ilahi dan memasukkannya ke dalam mulut kecil Sueyu. Tak lama setelah itu, mata indah Sueyu mengeluarkan sebuah gerakan, Yan Gege. Ucapnya dengan suara pelan. Kai begitu bahagia dan segera memeluk erat tubuh Sueyu dan enggan untuk melepaskannya. Yan Gege, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Dia mengeluarkan sebuah senyuman manis dan polos. Senyuman inilah yang membuat hati Kai tergerak. Kamu yakin sudah tidak apa-apa? Kai bertanya tanpa melepaskan pelukannya pada Sueyu. Dia mengangguk kemudian menjawab, Yan Gege sudah tidak perlu khawatir lagi. Mereka akhirnya berbicara untuk waktu yang lama sekali. Setelah itu Kai membawa Sueyu kembali ke Kekaisaran Naga. Di sana, dia hanya beristirahat sebentar kemudian pamit dan mengajak Sueyu bersamanya. Ini bukan Kai tidak percaya pada kekuatan dari Kekaisaran Naga, tetapi ia sangat yakin bahwa Sueyu akan aman di dunia jiwa bersama kekasihnya yang lain. Setelah meninggalkan Kekaisaran Naga, Kai bermaksud untuk pergi ke Tanah Terlarang, selain untuk meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin. Kai juga bermaksud untuk menjarah harta berharga yang ada di sana. Kai memerlukan waktu setengah bulan untuk sampai di Tanah Terlarang. Dia menyuruh Gunan dan Baihu untuk masuk ke dalam dunia jiwa juga. Kai berjalan masuk dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pertempuran dengan Ruo Fan membuatnya menyadari bahwa seberapa lemah dirinya saat ini. Jika waktu itu gurunya tidak datang, maka ia sudah dipastikan akan kehilangan nyawa. Kai juga telah mempelajari teknik yang gurunya berikan padanya selama perjalanan menuju Tanah Terlarang. Itu adalah sebuah teknik yang disebut tarian pedang api. Gurunya memberikan teknik itu karena menyadari bahwa di dalam tubuh Kai terdapat esensi api yang sangat kuat. Di bagian luar hutan, hanya terdapat binatang iblis serta beberapa binatang legenda. Saatnya leveling. Sebuah pedang keluar melayang di udara. Kai bergerak maju dengan begitu lincah dan menebas semua binatang buas yang ia temui. Waktu demi waktu perlahan berlalu dengan cepat. Di hutan tempat di mana Kai membantai habis para bintang buas kini terasa begitu sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di hutan bagian luar. Ini karena Kai sudah membantai habis semua binatang buas di sana, dan itu sudah terjadi cukup lama, yaitu 3 bulan yang lalu. Kai kini berada di hutan bagian dalam yang merupakan tempat di mana para bintang buas yang sudah melangkah ke ranah demigod berkumpul.
Di sepanjang jalan masuk hutan, tercium bau menyengat yang merupakan bangkai dari para bintang. Sementara di bagian dalam hutan, sebagian besar terbengkalai sebuah bangkai dari ribuan hingga ratusan ribu mayat binatang. Di bawah sebuah pohon, terlihat seorang laki-laki bertubuh besar dengan janggut panjang, rambutnya acak-acakan sehingga menutupi wajahnya, bajunya compang camping serta tubuhnya begitu kotor. Entah sudah berapa lama ia belum membersihkan diri. Di tangannya terdapat sebuah paha ayam yang sudah matang, dengan lahap memakan paha ayam itu dan hanya menyisakan tulangnya saja. Setelah itu dia mengambil sebuah botol yang berisi air mineral lalu ia teguk sampai habis. Saatnya melanjutkan leveling, ucap pemuda itu yang tak lain adalah Kai. Sudah hampir 1 tahun berlalu, ia terus-terusan membunuh dan membunuh. Ia hampir lupa berapa banyak binatang yang berhasil ia bunuh dalam waktu 1 tahun yang singkat itu. Dalam kurun waktu 1 tahun ini, selain melakukan leveling, Kai juga melatih tarian pedang api serta telapak dunia. Kai sudah dapat mempelajari teknik tarian api hingga ke penguasaan sempurna, sedangkan untuk telapak dunia, Kai hanya berhasil membentuk 90 telapak. Di mana para bintang buas itu? Kai bertanya-tanya setelah mencari selama beberapa jam tetapi tidak menemukan apa-apa. Dia membuka peta yang ia curi dari gurunya. Dia telah mencari setiap jejak dari peta itu selama 1 tahun penuh tetapi tidak menemukan apapun yang membuatnya tertarik. Kini hanya ada satu lagi tempat yang tersisa, yaitu makam seorang kultivator kuat yang telah menembus ranah Middle God. Kai berharap bahwa makam itu tidak akan mengecewakan dirinya. Year. Status. Nama, Sukai Xian. Umur, 23 tahun. Ras, manusia. Kultivasi, Early God Dewa Hitam Awal. Tubuh, tubuh naga. Tubuh Dewa Kematian 6%. Tubuh roh, tubuh elemen, tubuh Kaisar Petir. Teknik, teleportasi, pedang pemusnah, 1000 pedang roh, langkah bayangan, telapak dunia, tarian pedang api. Teknik bawaan, prediksi masa depan. Atribut, api neraka, api Phoenix. Garis keturunan, Bloodline, Dewa Naga, Phoenix, macan putih keras suci. Poin sistem, 41,44 triliun poin. Poin percepat, 280 poin. Poin keterampilan, 1,4 juta poin. Kekayaan, unlimited. Inventory, gacha sistem, toko sistem, ruang latihan, level easy completed. Pohon poin, 1 miliar poin kurang dari sama dengan lebih besar dari belum ambil. Sistem versi 1.7. Kai berdiri diam melihat status miliknya. 1 tahun penuh ia abdikan untuk leveling dan berlatih, kekuatannya kini telah melambung menjadi seorang dewa hitam. Seharusnya tidak ada gunanya lagi bagi Kai untuk tetap diam di alam immortal, tetapi karena ia begitu penasaran dengan harta di peta gurunya, Kai memutuskan untuk menuntaskan peta harta itu. Sangat cepat, Kai sampai di sebuah reruntuhan kuno yang merupakan makam seorang Middle God. Seseorang yang berhasil menembus tanah Middle God seharusnya bukan tokoh biasa. Hal ini dapat Kai buktikan ketika ada sebuah arai penghalang yang menghalangi jalannya untuk masuk ke dalam makam. Telapak dunia, Wang. Sebuah gambaran telapak tangan raksasa tercetak di belakang punggung Kai. Telapak tangan itu dengan cepat menyerang arai pertahanan yang melindungi makam kultivator kuat. Bang! Arai itu hancur seketika. Ini dikarenakan arai itu sudah sangat lama dan melemah secara perlahan. Jika itu adalah arai yang masih baru, akan sulit bagi Kai untuk menghancurkannya. Kai melangkahkan kakinya masuk ke dalam reruntuhan kuno. Ayo kita lihat apakah ada harta berharga atau tidak. Istri atau kekasih. 1. Yi, sistem. 2. Xia Bin Yao, misteri. 3. Jiu Yang Lin, permaisuri bintang. 4. Qian, ibu angkat dari bumi. 5. Yola, ras rubah. 6. Sue Yu, ras naga. 7. Yui. 8. Jiang Lin. 9. 10. 11. 12. Yang lupa Jiang Lin siapa? Dia dari ras iblis Yah, yang pernah jadi budak Kai sekali. Saran aja dari kalian, haremnya ditambah atau gak?
Itu aja dari author. Jika kalian tidak sibuk tinggalkan like dan komen ya. Makasih. Bab 150. Tubuh Dewa Kematian mencapai tingkat maksimal. Kai melangkah maju memasuki makam kuno milik seorang kultivator kuat. Hal pertama yang dia lihat setelah masuk adalah sebuah labirin yang begitu luas dan berliku-liku. Sejauh mata memandang yang dapat dilihatnya adalah sebuah tembok labirin yang tidak berujung. Kai menghela nafas panjang. Hal yang paling dibencinya adalah teka-teki dan hal yang berbau misteri. Yier, bisakah kamu membantuku tentang ini? Kai GG, tinggal membeli mata ilahi di toko sistem. Mata itu dapat melihat sesuatu hingga tembus pandang. Tembus pandang, mewehehe. Sebuah rencana licik terbesit di kepala Kai. Harap Kai GG jangan berpikiran mesum, karena mata ilahi hanya dapat menembus benda mati. 2. Kai menghela nafas, walaupun rencana licik tidak berhasil tetapi mendapatkan kemampuan seperti itu adalah sebuah cheat yang curang. Beli, ucap Kai ketika tangan telunjuknya menekan layar hologram di depannya. Ding, Kai GG membeli mata ilahi, memulai proses penggabungan. 1%. Tiba-tiba Kai merasakan rasa sakit yang begitu hebat di kedua matanya. Ini terasa seperti kedua matanya dicabut dan dipasang ulang. Dalam kegelapan malam itu, teriakan Kai menggema di seluruh labirin. Kai merasakan bahwa waktu berjalan begitu lambat dan proses penggabungan di layar hologramnya sedari tadi hanya menunjukkan penyelesaian sebanyak 3%. Kai menggertakkan gigi, mau tidak mau dirinya harus menahan rasa sakit ini hingga proses berakhir. 1 hari telah berlalu dengan begitu cepat, di dalam makam kuno, teriakan Kai menghilang secara perlahan. Ding, proses penggabungan mata ilahi telah selesai, karena kekuatan mental Kai GG terlalu lemah. Kai GG hanya dapat menggunakan mata ilahi sebanyak 15 kali dalam sehari. Ini sudah lebih dari cukup. Dia bangkit dan segera masuk ke dalam labirin raksasa itu. Biarkan ini menjadi tempat uji coba untuk mata baruku. Segera ketika Kai mengaktifkan mata ilahinya, sebuah cahaya merah bersinar keluar dari kedua bola matanya. Dengan bantuan mata ilahi, Kai dengan mudah dapat melewati labirin itu. Setelah keluar dari labirin, Kai merasakan sebuah aura kematian yang begitu pekat datang dari depannya. Dia memfokuskan matanya untuk melihat sumber dari aura kematian itu. Tiba-tiba ia teringat dengan tubuh dewa kematian miliknya. Benar juga, dengan aura kematian yang pekat seperti ini, aku bisa meningkatkan tubuh dewa kematian milikku ke tingkat tertentu. Sebelum itu, Kai mengingat kembali betapa lama prosesnya untuk menyerap aura kematian ketika di alam kultivator, dan sekarang ini aura kematian di sekitarnya ribuan kali lebih banyak. Dia membuka status dan menghubungi Yi. Tolong upgrade ke versi 2.0. Mengupgrade sistem ke versi 2.0, menghabiskan 20 triliun poin. YN. Tanpa ragu-ragu Kai mengklik tombol Y di depannya dan melihat bahwa waktu yang sistemnya butuhkan untuk selesai adalah hampir setengah tahun. Baiklah, saatnya meningkatkan tubuh dewa kematian. Kai segera jatuh dalam posisi duduk dengan sikap lotus, sebuah lubang hitam muncul di atas kepalanya. Lubang hitam itu dengan cepat menyerap esensi hitam Yage berada di sekitar tubuh Kai. Waktu telah berlalu dengan cepat, dan setengah tahun telah berlalu, di dalam makam kuno, sebagian dari tubuh Kai sudah benar-benar dipenuhi dengan rumput ilalang. Sementara itu sebuah pemberitahuan terdengar. Ding, Resistem berhasil di-upgrade ke versi 2.0. Tuan mendapatkan pengembalian poin sistem sebanyak 25 triliun, artefak kuno tingkat tinggi sudah tersedia di toko sistem. Pohon poin telah ditingkatkan. Ruang latihan telah ditingkatkan. Setelah pemberitahuan berakhir, muncul 2 cahaya emas di depan tubuh Kai yang sedang bermeditasi. Mereka berdua memiliki tubuh, wajah, bola mata, rambut, dan sudut bibir yang sama seolah-olah mereka berdua adalah cerminan dari diri masing-masing. Kakak laki-laki sedang bermeditasi sekarang, kenapa kita harus mengganggunya? Wanita yang berdiri di sebelah kanan berbicara dengan tatapan tidak mengerti. Dia adalah Yi dan Yui,
Setelah Kai mengupgrade sistem ke versi 2.0, Yui yang awalnya seorang gadis kecil yang imut kini telah tumbuh besar dan dia memiliki wajah yang begitu mirip dengan Yi. Yui, bukankah kamu sudah mengembalikan sebagian ingatan darimu? Tanya Yi pada Yui sambil berjalan maju mendekat ke arah Kai. Lia, lalu apa kakak? Yui dengan bingung bertanya. Yi menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Yui. Apakah kamu benar-benar tidak tahu, laju kultivasi Kai GG terlalu abnormal, jika hanya alam dewa yang mengetahuinya itu tidak akan berpengaruh kepada kita, tetapi jika orang-orang dari dunia itu. Ketika Yi mengingat kembali sebagian ingatan yang perlahan pulih, jejak rasa amarah dan kebencian yang begitu kuat terpancar dari mata indahnya. Sudah cukup, Yui, kamu bantu kakak untuk memasang pelindung dewa untuk menyembunyikan aura Kai GG. Ucap Yi sambil berjalan mendekat dan duduk di sisi kanan Zukai, sedangkan Yui duduk di sisi kiri. Kedua tangan mereka terangkat, itu begitu putih dan sangat mulus. Sebuah aliran cahaya mengalir keluar dari kedua tangan itu dan dengan cepat melapisi tubuh Kai. Proses itu memakan waktu yang sangat lama dan lama, pada akhirnya butiran keringat menetes di wajah Yi yang berubah pucat, hal yang sama juga terjadi dengan Yui. Kakak, aku sudah tidak kuat lagi. Yui berkata dengan pelan, wajahnya begitu pucat dengan bibirnya yang mengering. Sebentar lagi Yui, ini akan segera berakhir. Yui hanya bisa mengangguk dan memaksakan dirinya agar bertahan, setelah jeda waktu yang cukup singkat. Akhirnya Yi dan Yui menghentikan proses mereka. Haha, nafas mereka berdua acak-acakan. Pakaian yang mereka kenakan juga sudah basah akibat keringat yang mengalir deras. Yui, kita berhasil. Dengan ini, Kai GG tidak akan ketahuan oleh mereka. Yui juga mengangguk dan tersenyum bahagia, sebelum mereka berbalik dan menghilang. Mereka berdua meninggalkan sebuah ciuman hangat di kedua pipi Kai. 3 tahun berlaku dengan sangat cepat, tubuh Kai kembali dipenuhi dengan rumput dan tumbuhan. Dia membuka mata. Seluruh matanya berwarna hitam gelap dengan jejak niat membunuh yang begitu pekat. Ding! Tubuh Dewa Kematian telah mencapai tingkat maksimal, membuka satu profesi dan satu keterampilan baru. Ahli Nujum dan Ratapan Kematian 3. Suara tawa yang begitu menakutkan keluar dari mulutnya, kekeke. Perjalanan menuju makam kuno ini begitu menguntungkan, saatnya melanjutkan ke ruangan terakhir. Dia bangkit kemudian membersihkan tumbuhan yang merambat di sekujur tubuhnya. Kai benar-benar berubah total, aura hangat yang selalu membuat orang lain nyaman kini menghilang digantikan oleh sebuah aura yang begitu kejam dan jahat. Seperti Kai sedang dikendalikan oleh tubuh Dewa Kematian itu sendiri. Tetapi detik berikutnya seluruh aura hitam di tubuhnya menghilang, matanya kembali normal dengan sebuah senyuman hangat di wajahnya. Hoek. Aku lupa bahwa aku telah bermeditasi selama 3 tahun, tubuhku benar-benar sangat bau. Ucap Kai ketika ia mencium sebuah bau busuk yang berasal dari tubuhnya. Bersambung, tingkatan kultivasi, alam dewa, demigod setengah dewa, dewa tingkat 5, 1-3, dewa tingkat 4, 1-3, dewa tingkat 3, 1-3. Dewa tingkat 2, 1-3. Dewa tingkat pertama, 1-3. Early God Dewa Awal. Dewa Kuning. Dewa Hitam. Dewa Putih. Dewa Emas. Middle God Dewa Tengah. Raja Dewa. Kaisar Dewa. Dewa Suci. Dewa Kuno. Peak God Puncak Dewa. True God Dewa Sejati. Bersambung.